Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk mengikuti perkuliahan sistem informasi pada siang hari ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kita membangun suatu sistem informasi geografis yang menggunakan ArcView. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam ArcView ini adalah yang pertama, untuk menggunakan ArcView untuk membangun suatu sistem informasi, kita perlu melakukan transformasi koordinat yang berbasis georeferensi. Di dalam ArcView ini kita harus menjalankan suatu toolbox yang ada di dalamnya dengan terlebih dahulu menginstal image analyzer. Jadi untuk menggunakan ArcView, kita menginstal ArcView sebagaimana biasanya dan selanjutnya kita menjalankannya seperti yang terlihat pada monitor. Jadi kita menjalankan ArcView, kemudian selanjutnya kita mengaktifkan extensionnya dengan suatu extension yang namanya image analysis. Jadi kita centeng extension ini. Program image analyzer ini sebelumnya kita sudah menginstalnya setelah kita menginstal di ArcView. Jadi ini ada beberapa extension daripada ArcView yang terlebih dahulu kita harus menginstalnya, dan setelah diinstal akan muncul pada available extension yang ada. Kemudian setelah itu kita mengklik new. Kemudian selanjutnya kita menambahkan fitur yang ada dengan mengambil data yang kita sudah setting sebelumnya. Pengambilan fitur ini kita harus mengaktifkan image analysis data source. Kemudian kita menuju kepada directory di mana data hasil scan kita yang telah kita simpan sebelumnya. Bisa simpan di sini. Kita ambil ini. Kita perbesar screen-nya supaya lebih gampang. Anda perhatikan di sudut sini, yang ini adalah koordinat screen. Di dalam suatu sistem informasi berbasis GIS, koordinat ini harus kita lakukan transformasi supaya berbasis geospasial. Gambar yang muncul ini terlebih dahulu kita harus men-scan-nya. Kemudian Anda lihat beberapa titik yang ada di sini, ada 4 titik yang kita sebut sebagai suatu titik ikat yang dijadikan dasar untuk melakukan transformasi. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi mulai dari titik 1. Kita perbesar titik 1 yang kita akan lakukan transformasi padanya. Kemudian untuk melakukan transformasi tahap 1 pada titik 1, kita mengaktifkan Align Tool. Jadi Align Tools ini aktif setelah kita mengaktifkan extension Image Analyzer. Kita aktifkan, kemudian kita klik pas di tengah-tengah titik yang kita akan sudah beri tanda. Kita sudah beri tanda dan kita menjadikannya sebagai satu titik acuan. Kita klik dengan klik kiri, kemudian klik kanan mouse-nya. Kemudian selanjutnya pada screen ini
kita akan menginput titik-titik yang nanti akan menjadi titik koordinat yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi 7, 4, 6, 3, 1, 1, koma. Di sini koma kita harus mengetiknya sebagai titik. Jadi 6, kemudian 7. Selanjutnya pada titik yang lain, pada titik koordinat A, 9, 6, 3, 4, 9, 6, 8, 3, 7. Ini harus diperiksa baik-baik apakah sudah benar. Oke, selanjutnya kita oke. Kemudian layar monitor, gambar hasil scan tadi hilang. Untuk memunculkannya kita mengklik kanan mouse-nya, kemudian zoom to active time. Gambar ini muncul kembali, dan selanjutnya kita mentransformasi titik yang kedua. Anda perhatikan di sini sudah mulai berubah, tetapi baru satu titik yang sudah kita kerjakan. Kita selanjutnya melakukan transformasi pada titik yang kedua. Sini kita klik Align Tools, selanjutnya klik kiri dan klik kanan, jangan dilepas, geser ke bawah, enter to coordinate. Kita masukkan angka yang tertulis 7, 4, 6, 3, 1, 1, 67. Kemudian 9, 6, 3, 8, 6, 4, 5, 90. Kita periksa. Oke, klik OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi mouse-nya, muncul zoom to active time. Gambar ini memang terbalik, tapi akan kembali pada posisi semula setelah titik 3 telah kita transformasi. Kita melangkah ke transformasi titik yang ketiga. Kita zoom ini, kita pilih Align Tool lagi, dan kita transformasikan titik yang ketiga. Enter to koordinat, klik lagi, klik lagi, 7, 5, 1, 8, 70, 92. 9, 6, 3, 8, 6, 4, 5, 90. Kita periksa lagi. 9, 6, 3, 8, 6, 4, 5. Oke. Selanjutnya zoom to active time. Yang terakhir, titik yang terakhir yang akan kita transformasi adalah titik yang keempat. Kita ambil titik yang keempat. Jadi yang warna hijau, yang titik yang telah kita tandai ini akan sebaiknya harus masuk ke dalam zoom. Nanti bisa jelas kelihatan. Align Tools, kita transformasi lagi untuk koordinat. Kita masukkan lagi koordinat yang diperlukan. 7, 51, 8, 70,
92. Kemudian 9634 968,37. Kita pilih OK. Kemudian kita klik kanan mouse-nya, zoom to active pen. Seluruh koordinat telah kita lakukan transformasi, dan koordinat yang tadinya koordinat screen sekarang telah berubah menjadi koordinat georeferensi. Sekarang sudah bisa kita melakukan digitizing atau on-screen digitizing. Namun sebelumnya kita harus membuat tema baru. Kita pilih View, New Theme untuk membuat tema baru, dan ini kita arahkan kepada Polygon. Kita pilih Polygon dan kita mengganti namanya sesuai dengan keperluan kita, misalnya latihan 2. Latihan ya. Oke. Sekarang sudah ada directory, sudah ada tema yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita sudah bisa melakukan on-screen digitizing dengan membesarkan, menzoom area yang kita akan jadikan, yang kita akan digitasi. Misalnya ini. Jadi ini kita pilih ini. Selanjutnya ya, kita pilih Polygon, dan selanjutnya kita sudah bisa melakukan digitasi. Kita mengikuti garis-garis yang kita akan digitasi, garis batas yang kita akan lakukan digitasi, yang nantinya akan dijadikan sebagai poligon yang ada, misalnya ini. Kemudian misalnya poligon berikutnya lagi. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan. Dan sekarang ini kita sudah membuat dua poligon, dan poligon yang telah kita buat ini sudah memiliki tabel atau database. Ini adalah poligon yang telah kita buat, dan ini database-nya. Database ini kita bisa menambahkan jumlah filenya yang diperlukan. Fil, misalnya add fill. Kita akan membuat fill baru, katakanlah misalnya jumlah atau penduduk ya, penduduk, nama filenya.
number, kita pilih number. Nah, di sini sudah terbentuk field yang baru. Ini selanjutnya kita bisa isi sebagai basis data dari ini. Kemudian ID ini kita bisa ubah dengan menekan escape. Jadi kita arahkan dulu kursornya ke sini, kemudian tekan escape. Misalnya kita mau ganti dengan angka 1. Kemudian tekan enter. Pindah ke berikutnya, escape 2 misalnya, kemudian enter. Nah, ini juga kita bisa mengisinya dengan cara yang sama. Misalnya 3, enter, kita pindahkan, kita escape lagi, misalnya 5, kemudian enter. Jadi sudah terbentuk dua database yang telah kita buat. Kita perkecil, kita kembali ke jadi Polygon ini adalah memiliki rekor. Jadi satu rekor, satu Polygon. Itulah sistem informasi geografis. Jadi satu rekor, jadi ini namanya rekor. Ini adalah field. Satu rekor berhubungan dengan satu Polygon, satu coverage. Gitu. Jadi kalau kita arahkan ini, hanya ini miliknya ini, dan ini Polygon ini miliknya record ini. Jadi ini berpindah-pindah ya. Kemudian untuk Polygon yang lain kita bisa lanjutkan. Jadi demikianlah cara pembuatan basis data yang berbasis sistem informasi yang berbasis geografis. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan diharapkan kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah ini untuk mempelajari secara seksama dan menontonnya pada situs yang telah disediakan.